Beberapa waktu yang lalu, aku sempat nanya kepada kalian, apa bagian tersulit dari menggambar muka? Dan responnya lumayan bervariasi, dari soal gambar angle, cara muka simetris, anatomi muka, bahkan sampai shading sama cara menggambar ekspresi. Tapi ya karena aku kurang jago, jadi nggak bisa jawab sih. Itu kenapa aku menggambar muka non-stop sebelum membuat video ini untuk menjawab pertanyaan terpanas kalian terkait menggambar muka. BTW, aku perlu disclaimer, video ini tuh khusus tentang menggambar muka dan kepalanya. Jadi aku nggak bakal bahas soal rambut atau warna. Tapi yang bakal aku bahas adalah susah nentuin bentuk dan arah mukanya, susah untuk gambar proporsi kepala dari atas sama ke bawah, aku susah gambar angle mata dan mukanya, angle kepala, perspektif. Oke, gini. Sesuatu yang aku belajar dari Moguntu adalah kamu nggak bisa gambar apa yang kamu belum pernah lihat. Dalam konteks ini berarti ya kamu nggak bisa gambar angle yang sulit kalau kamu jarang melihat angle tersebut. Jadi kalau kamu mau gambar angle yang sulit, pelajari dulu bentuk kepalanya dari angle tersebut. Secara khusus, aku saran untuk menggunakan 3D model sebagai referensi. Jadi kamu bisa putar kepalanya dari segala macam angle sampai kamu hatam bentuk kepalanya. Dan kalau kamu bingung cara menggambar kepalanya dari angle bawah misalnya, pertama gunakan bola sebagai bentuk dasar dari kepalanya. Lalu tentukan angle-nya menggunakan garis alis, garis tengah muka, dan lingkaran buat misahin bagian depan dan samping kepala. Setelah itu, kita perlu menentukan posisi hidung dan dagunya di garis tengah muka. Dan karena ini berbeda buat tiap kepala, jadi ya kira-kirain aja lah. Selanjutnya, tarik garis dari alis dan hidung ke lingkaran samping muka. Bagi lingkarannya menjadi dua secara vertikal, dan telinganya akan berada di ya sekitar sinilah. Lalu, tarik garis dari telinga ke garis dagu untuk menggambar rahang bawahnya. Dan untuk pipinya, kita bisa gambar garis kayak petir di kedua sisi samping muka. Sisanya tinggal gambar lubang mata, bentuk hidungnya, dan garis yang melengkung ke belakang kepala. Lalu hubungi kepalanya ke badan dengan leher dan boom, kepala. Ya, tapi ini sekedar contoh aja sih. Kalau menurut kamu ada urutan yang lebih bagus atau terstruktur buat suatu angle misalnya, monggo. Setelah kamu gambar kepalanya, coba cari apa yang beda dari gambaran kamu dengan referensinya. Apa kepalanya kurang ke belakang, hidungnya kurang maju, atau alisnya terlalu lebar? Catat bagian mana saja yang bisa diimprove, terus jangan diperbaiki, tapi gambar ulang kepalanya dari angle yang sama, baru coba perbaikin apa yang salah dari gambar sebelumnya. Repeat proses tersebut buat semua angle yang sulit. Dan biar lebih cepet, tambahin batas waktu buat tiap kepala yang kamu gambar. Maksimal ya sekitar 5-10 menit lah. Fokusin kuantitas di atas kualitas. Jadinya bisa cepet salah, cepet nge-review, dan cepet improve juga dengan tiap kepala yang kamu gambar. BTW, selama ini aku nunjukin contoh praktisnya, pakai kepala yang simple. Tapi kalau kamu mau ningkatin levelnya, coba praktis pakai tengkorak atau kepala yang beneran. Plus kalau kamu udah sering banget menggambar struktur kepala, kamu bakal nyadar kalau bahkan kepala dari style kayak anime pun punya bentuknya sendiri. Dan bentuk itu pun bisa dipelajari dan dipraktis dari segala macam angle. Pada akhirnya, kamu bakal beneran paham bentuk 3D kepala dan seharusnya bisa menggambar dari semua angle tanpa referensi. Karena ya di otak kamu basically udah ada referensinya. Kalau gitu, kamu gak bakal sulit lagi menggambar kepala dari angle manapun. Ya, kecuali kalau kamu sulit gambar bentuk dasar sih. Kalau gitu berarti... Nah, please, kumohon. Kamu perlu gambar... Please, stop. Kubus. Tidak. Kelopak mata sama dagunya. Kadang kalau nggak pas, itu gambar cowok malah jadi cantik gitu. Hidung. Entah mengapa kalau buat itu bentuknya jadi agak lain. Oke, ini berarti lebih masuk ke anatomi ya. Kalau aku pribadi ngebagiin anatomi kepala menjadi dua, tengkorak sama fitur-fitur muka. Praktisnya basically sama sih kayak struktur kepala. Buka 3D model, link di deskripsi. Gambar dari semua angle, terus cari tahu apa yang bisa diimprove di gambaran selanjutnya. Aku nggak bakal jelasin anatominya sendiri di video ini, karena menurut aku itu lebih baik dipelajari langsung. Tapi aku ada satu tips dari Marco Bucci yang bakal berguna buat diingati selama kamu belajar anatominya. Gini. Bayangin garis dengan 3 titik yang melingkari sebuah tabung. Dari depan, semua titiknya kelihatan. Tapi pas diputar, jarak dari titik kiri ke tengah jadi lebih pendek. Terus kalau diputar lagi sampai ke samping, titik kirinya hilang dan titik tengahnya pun pindah ke ujung kiri. Ini namanya foreshortening, di mana bagian yang menghadapi kita terlihat lebih panjang, sedangkan bagian yang menjauhi terlihat lebih pendek atau bahkan hilang sekaligus kalau angle-nya cukup ekstrim. Ini kenapa kalau mulut dilihat dari depan, terlihatnya tuh kayak lurus dan 3 bagiannya sama panjang. Tapi pas angle-nya diputar ke samping, bagian yang menghadapi kita terlihat lebih panjang, sedangkan bagian yang lebih jauh terlihat lebih pendek. Dan ini berlaku
berlaku bukan buat mulut doang, tapi juga hidung, mata, bahkan rahang bawah dari kepala juga kayak gini. Jadi lain kali lagi gambar anatominya dari referensi, ingat kalau bentuknya tuh melengkung. Terus perhatiin cara bentuknya berubah jika dilihat dari angle-angle yang berbeda. Setelah kamu pelajari anatominya, kamu bisa mainin bentuk dan proporsinya untuk menggambar tipe muka tertentu. Misal, kalau kamu mau gambar cowok, bikin mukanya lebih terbentuk dan longgar. Atau kalau mau gambar cewek, bentuk mukanya berarti lebih halus dan kepalanya lebih bulat, biasanya. Terus kalau mau gambar muka yang tua, banyakin detail-detail kayak garis jidat, mata, hidung, dan sebagainya, biar kulitnya terlihat lebih keriput. Dan sebaliknya, kalau kamu mau gambar muka bocil, gambar kepala yang bulat, tahanin detailnya, terus besarin fitur-fiturnya. Gambar mata yang besar, jidat yang lebar, terus hidung yang kecil, tapi telinga yang gede. Yang lolicon tolong tahan. Terus kalau mau gambar muka cakep, ya itu mah subjektif sih. Jadi cari aja referensi yang menurut kamu cakep, terus gambar muka yang bentuk sama proporsinya mirip. Intinya pakai referensi. Next, kesulitan. Kesulitan terbesar dari gambar ini adalah gambar tangan. Oke. Video ini tentang muka sih, tapi cara praktisnya ya seharusnya mirip lah sama anatomi muka. Next, kesulitan. Kesimetrisan sih. Angle kanan bagus, tapi pas di mirror kayak kuda lumping. Samain angle alis, mata, hidung, mulut, sama dagu. Kalau ada yang beda, sesuaikan posisi dan tingginya. Next, kesulitan. Membuat mukanya mirip dengan animenya. Oke, ini basically sama sih kayak gambar tipe muka. Cari referensi, samain proporsi dan bentuknya. Terus ya seharusnya mirip juga sih. Tapi ada 2 tambahan. 1, biar lebih akurat, cari referensi yang official. Bisa dari Google, website resminya, akun artisnya sendiri, atau dari website kayak Sakugaboru. Link di deskripsi. Dan 2, maksud aku samain itu bener-bener samain sebisanya. Karena kalau misalnya bentuk poninya sedikit beda, kemungkinan jadi nggak mirip. Ibarat ya potong rambutnya beda gitu. Atau kalau matanya sedikit terlalu dekat, jadi nggak mirip juga. Atau kalau hidung sama dagunya sedikit terlalu panjang atau terbentuk, mana saha toh. Jadi ya gambar bentuk sama proporsinya semirip mungkin sambil menjaga style kamu sendiri. Next, kesulitan. Gimana cara ganteng kayak Himmel? Sunscreen sama genetik? Oh, maksudnya gambar muka ganteng kayak Himmel. Oh, oke. Oh ya kalau gitu mah samain aja bentuk sama proporsinya sih. Next, kesulitan. Gue selalu sulit nentuin kontur wajahnya sehingga shadow di muka kelihatan amburadul. Well, kalau ditanya kesulitannya apa sih, kadang masih bingung sama shadingnya. Oke, jadi kalau kamu mau shading apapun, kamu perlu tahu 2 hal. Bentuk subjeknya dan arah cahaya. Jadi kalau aku mau shading muka kucing misalnya, aku tuh perlu tahu dulu bentuk 3D dari kepala kucing tersebut tuh kayak gimana. Sehingga aku bakal belajar tengkorak kucing kayak gimana cara bentuk 3D-nya berubah kalau dilihat dari berbagai macam angle. Terus menggambar lighting studi menggunakan referensi kayak foto atau lebih bagus lagi pakai 3D model. Dan kalau kamu mau belajar shading muka, prosesnya sama. Cuman lebih enak lagi karena kalau buat kepala manusia, ada alat terkhusus yang namanya kepala Asaro. Ini basically kepala yang bentuknya dibuat lebih simple, tapi cukup detail juga untuk mempelajari bentuk bayangan muka. Dan seperti biasa, aku sudah link di deskripsi model kepala Asaro yang lightingnya bisa kamu puterin. Jadi kamu bisa gambar kepalanya dari satu angle sambil menggambar lighting dari angle-angle yang berbeda. Misal dari atas, bawah, samping, atau 3/4. Dan setelah kamu mempelajari bentuk bayangan muka, kamu bisa menggunakan bentuk bayangan yang sama untuk shading kepala dalam style yang beda. Mau itu semi-realis atau anime, karena bentuk dasarnya sama. Bahkan kepala kartun juga bisa. Ya, bisa sih, cuman kadang agak serem aja ngeliatnya. Oh, tapi kalau pixel shadingnya gimana bang? Ya, sama sih, cuman resolusinya lebih kecil aja. Next, kesulitan. Menggambar ekspresi, terutama gambar mulut. Susah banget. Biasanya mata dan ekspresi wajah sih. Biasanya kesusahannya saat bikin ekspresi. Bagian ekspresinya ke ekspresi. Oke, gini. Ada 2 alasan kamu sulit menggambar ekspresi. 1, kamu sulit menggambar mukanya sendiri, yang berarti perlu belajar anatomi sama strukturnya dulu. Atau kedua, kamu nggak kebayang ekspresinya kayak gimana. Jadi pas mau digambar terasa kayak ada yang kurang gitu. Kalau gitu balik lagi ke masalah dari awal. Kamu nggak bisa gambar apa yang kamu belum pernah lihat. Jadi untuk ini, aku ada 2 solusi. Inspirasi dan eksperimen. Kalau kamu bingung cara menggambar ekspresinya, cari referensi dari Google, Pinterest, atau dari film, komik, animasi yang kamu suka. Terus perhatiin cara mereka menggambar ekspresinya. Contoh, buat mabuk senang, aku lihat alisnya tuh biasanya dinaikin, terus matanya setengah buka dan gak fokus, dan mulutnya senyum lebar karena ya lagi enjoy gitu ya. Selain inspirasi, kalau kamu merasa ada yang kurang dari ekspresi yang kamu gambar, coba bereksperimen. Gambar dulu emosi dasarnya, terus gerakin tiap fitur secara bertahap. Coba bukain mulutnya, naikin alisnya, atau melototin matanya. Cobain berbagai macam kombinasi fitur sampai kamu dapat ekspresi yang kamu bayangin. Setelah itu, baru gunakan ilmu
kamu, struktur, dan anatomi kamu buat gambar kepala benerannya. Boom, ekspresi. Jadi kalau kamu nggak kebayang ekspresinya kayak gimana, ambil inspirasi dari karya lain, dan kalau ekspresinya nggak sesuai bayanganmu, eksperimen dengan berbagai macam kombinasi fitur sampai kamu dapat ekspresi yang pas. Dan kalau kamu mau praktis menggambar ekspresi, aku saran buat nyobain Expression Challenge, di mana kita diberikan beberapa kata yang mendeskripsikan suatu emosi, dan kita perlu menggambar ekspresi yang sesuai dengan emosi tersebut, mau itu senang, sedih, atau Setelah kamu praktis, kemampuan kamu untuk menggambar ekspresi bakal lebih luas. Dan intinya, have fun. Karena itu yang pada akhirnya bakal bikin kamu saking jago menggambar muka, sampai kamu bisa fokus kepada apa yang kamu bisa sampaikan dengan muka tersebut. Karena ya, alasan kita belajar perspektif, struktur, anatomi, ekspresi, bla 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 itu adalah agar kita bisa fokus kepada cerita atau emosi yang mau kita sampaikan. Senyuman orang tua, sedihnya teman, atau rasa asmara bersama pasangan. Wajah mereka mengingat kita akan kenang-kenangan dari masa lalu. Kenang-kenangan yang setiap kali diingat membuat kita merasa suatu emosi. Dan artis yang sepuh mampu menyampaikan emosi tersebut melalui gambarannya. Jadi, kalau kamu bisa melakukan hal yang sama, kamu tahu, kamu bisa gambar muka kayak sepuh. Ya, atau kamu bisa gambar muka cakep aja sih. Hey, thank you semuanya yang sudah memberi inputnya buat video ini. Tanpa kalian, jujur aku bingung banget mau bahas apa buat video ini. Sekali lagi, buat semua resource yang aku sebut di video ini, aku sudah link di deskripsi kalau kalian mau nyobain dan praktis sendiri apa yang aku bahas di video ini. Dan kalau video ini membantu, jangan lupa like dan subscribe buat video yang lain kayak gini. Dan kalau ada kesalahan dari aku, atau kamu ada topik lain terkait gambar muka yang mau dibahas, boleh komen di bawah biar kita belajar bareng. Dan kalau kamu mau tahu cara tercepat untuk improve gambaranmu, kamu bisa nonton video di sini. That's all for me, see you later.